Preview. Halo, shalom. Jumpa kembali dengan saya Eka. Kita pada saat hari ini kita akan melanjutkan kembali tutorial yang sebelumnya. Yang saudara-saudara belum melihatnya, silahkan cek pada link yang sudah saya sertakan. Oke, saat ini kita akan kembali melanjutkan untuk tutorial Blender untuk pemula ya, yang untuk pengenalan tentang objek-objek apa saja yang ada pada Blender ini. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, kita akan mulai pengenalan objek-objek yang ada di Blender ya. Tapi sebelumnya, semua objek yang ada pada area viewport ini sekarang kita akan hapus saja. Kita select ya, pakai ini, kita select semua, kemudian kita hapus, tekan del atau delete. Nah, atau saya undo, saya ulang, Ctrl Z, atau kita pakai shortcut X, kemudian delete. Nah, sama aja ya, X ataupun delete. Nah, kemudian kita rubah dulu satuan unit dari Blender ini. Nah, kita masuk ke scene properties. Nah, ini kita rubah unitnya, kita pakai length ini, kita jadikan cm saja ya, kita supaya lebih umum. Oke, kita mulai pada pengenalan objek. Nah, objek itu dapat ditambahkan melalui menu Add. Nah, Add di sini banyak ya, menambahkan mesh itu juga ada berbagai macam. Kemudian yang saya akan menjelaskan yang penting-penting saja dan yang biasa atau umum dipakai dalam Blender kesehariannya ya. Yang pertama itu mesh, kemudian ada beberapa mesh, ada plane, cube, circle, UV sphere, dan lain-lain. Kemudian yang dipakai biasanya juga adalah curve, bezier, kemudian text itu untuk menambahkan teks ya. Kemudian armature ini untuk di animasi ya, dia menambahkan rigging, nanti dia perlu armature itu. Kemudian lighting ada bermacam-macam juga, ada point, sun, kemudian spot dan area. Kemudian ada yang terakhir itu kamera itu udah pasti ya kita pakai ya. Oke. Selain dari sini, kita juga menambahkan dengan shortcut, kita dapat menampilkan objek dengan shortcut. Nah, kita pertama coba dari sini. Kita coba tambahkan cube. Nah, sudah muncul sebuah cube atau kubus ya. Nah, saya akan tampilkan gizmonya ya, objek gizmonya, supaya mudah kita geser-geser. Nah, ini kita bisa geser, kemudian kita coba dengan shortcut. Kita pakai shortcut shift, kemudian sambil shift kita tekan juga A. Nah, dia juga akan muncul menu, kita kemudian pilih cube. Nah, shift A ya, shift A untuk menambahkan objek. Nah, ini adalah objek dasar sekali yang sering kita pergunakan dalam pemodelan ya. Ini saya jadi satu, dan pada objek cube ini dia mempunyai satu titik tengah ya. Kita tidak bisa lihat, itu warnanya kuning. Warnanya kuning itu namanya objek origin. Coba kita pindah. Nah, itulah dia sebagai titik tengahnya. Objek origin ini kita bisa pindahkan, dia bisa di sudut sini, sudut sini. Tapi nanti kita akan bahas pada tutorial yang lain ya.
Kemudian itu object cube. Nah, object cube ini dia mempunyai volume yang besaran. Nah, kita bisa menampilkan ukurannya dia. Kita tekan kita akan munculkan sidebar di sini. Kita tekan N, shortcut N di keyboardnya N. Nah, N. Nah, di sini ada berbagai informasi tentang objek itu sendiri. Atau di sini juga ada sama. Di sini adalah objek properties ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ukuran dari objek tersebut. Dia memiliki panjang atau X ini ya. Panjang ke X itu 200 cm atau 2 meter. Kemudian Y itu sumbu yang hijau ini adalah sumbu Y, dia panjangnya 200 cm. Kemudian yang Z itu yang arah Z itu biru ya, warna biru, itu juga panjangnya 200 cm. Karena dia adalah kubus, jadi dia semua sisi-sisinya sama. Kemudian di sini dia ada skala. Skala default dari masing-masing objek itu adalah 1. Jadi 1 itu berarti dia belum ada skala, belum berubah-ubah ya ukurannya, dibesarkan, dikecilkan, berarti dia masih 1, masih default, masih normal. Kemudian di sini ada arah rotasinya ini masih 0 semua karena dia masih default ya pada objeknya. Kemudian pada X ini, location ini menandakan posisi objek itu berada. Nah, tadi karena saya sempat geser, jadi dia ini arah X nya dia itu udah pindah, jadi kita bisa buat dia jadi 0 sehingga dia pas pada titiknya ya, titik tengah dari viewport. Nah, satu lagi yang perlu kita kenal pada 3D viewport ini adalah origin 3D cursor ya, ini namanya 3D cursor. Yang tengah-tengah ini namanya 3D cursor. Jadi di mana 3D cursor itu berada pada saat kita add object, disitulah nanti akan objek itu muncul atau objek itu akan dinampilkan. Umpamanya kita pindahkan 3D cursor ini ya, 3D cursor itu ini ya. Umpamanya kita pindah 3D cursornya ke area ini. Nah, dia akan pindah situ. Kemudian kita coba menambahkan objek sama kubus. Nah, dia akan posisinya seperti itu. Kembali, bawahnya kita kita mau nambahkan objek di sebelah sana. Kita pakai Shift A, kita tambahkan cube. Nah, dia akan posisinya di sebelah sana. Tergantung di mana 3D cursornya berada. Nah, bagaimana cara membalikkan 3D cursor ke tengah-tengah? Itu kita pakai shortcut Shift S. Ya, kita pilih kursornya itu ke word origin, berarti dia di tengah-tengah dari kesemuanya ya. Nah, kita klik, nah, dia akan pindah lagi ke 1 seperti itu. Nah, sekarang maaf, ini harus sebelum klik lagi ya, ini harus kita pindahkan lagi ke sini supaya dia ini tidak berubah lagi ya. Kita coba lagi balikkan dia ke posisi awal. Nah, itu jadi setelah klik ini kita pindah lagi, jangan select yang kursornya. Nah, kemudian objek kita sekarang sudah berada, kita lihat kalau lokasinya ya, itu sudah berada jauh dari 3D cursor atau berada jauh dari titik tengah ya. Ini bisa kita kembalikan ke posisi 3D cursornya dengan cara kita pilih di sini objek. Nah, kita set originnya, kita pindahkan dia ke 3D cursor. Sorry. Kita tekan tombol Shift S ya, Shift S. Oke, Shift S, select to cursor. Nah,
Berarti perintahnya tadi Shift S, bahwa selection to cursor, dia akan memindahkan objek yang kita seleksi ke 3D cursor. Nah, kita coba tekan ini. Nah, dia akan ke tengah-tengah. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Itu ya cara untuk memindahkan objek kembali ke posisi 3D kursornya. Itu yang pengenalan awal, kita menambahkan objek, kemudian kita mengetahui objek origin dari masing-masing objek itu sendiri. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut kembali dengan bagaimana cara kita menggeser atau memutar, kemudian menskalakan objek itu ya. Oke, kita buat yang baru saja, kita new general, bisa disimpan. Oke, kita punya objek satu di tengah. Untuk memindahkan objek ini kita perlu yang namanya gizmo. Kita munculkan gizmonya. Nah, jadi ini secara manual kita bisa geser ke kanan, ke kiri, ke atas dari objek ini ya. Nah, coba kita praktekkan. Nah, ini kita geser ke arah sumbu Y. Kemudian ini kita geser lagi ke arah sumbu X. Kemudian kita bisa geser lagi ke arah sumbu Z. Oke. Kita kembalikan dia ke posisi awal. Nah, sekarang ada salah satu shortcut untuk kita memindahkan. Memindahkan itu atau move itu shortcutnya G pada keyboard. G ya. G. Nah, tinggal kita mouse kita bisa pindah-pindahkan. Ini. Kalau kita sudah yakin, kita tinggal klik, atau kalau tidak yakin kita bisa escape. Nah, coba kita klik ya. Nah, dia akan pindah di sana. Tetapi posisinya dia acak, tidak searah sumbu X, searah sumbu Y atau sumbu Z. Jadi dia posisinya acak. Nah, saya kembalikan dia dulu ke pusatnya ya. Kemudian bagaimana caranya supaya dia berpindah, tapi berpindahnya bisa mengarah sumbu Y, sumbu X tanpa bantuan gizmo. Karena ini sangat penting sekali ya, pada saat objek-objek yang sudah kompleks itu kita tidak bisa bekerja dengan ini, kita harus pakai shortcut. Semisal kita mau pindahkan dia ke arah sumbu X ke kanan ya, kita tekan G. Nah, kita tekan G, kemudian kita mau pindahkan dia itu ke arah sumbu X atau yang merah, kita tekan X. Nah, baru kita bisa geser-geser. Dia akan default ke arah X. Nah, setelah itu, jika kita ingin memindahkan dia itu positif ke arah sumbu X, umpamanya kita pindahkan dia 500. Nah, kita anggaplah kita pindahkan dia 500, kita ketik saja langsung 500, enter. Nah, posisinya akan jauh sekali ya, karena 500 meter. Maaf, saya tadi tidak rubah skalanya, unitnya, jadi dia masih 500. Oke, kita escape dulu, kita control set ya. Nah, terlalu jauh supaya kita bisa lihat. Kita ulang, kita tekan G, kemudian X, kemudian umpamanya kita pindahkan dia cuma 10 ya, 10 meter. Nah, seperti itu. Dia berpindah 10 meter. Nah, kita akan lanjut, coba kita pindahkan dia ke arah sumbu Y juga sepanjang 10 meter. Jadi G, Y, nah dia akan arah sumbu Y.
kita mau pindahkan 10 meter ke arah sumbu Y. Nah, seperti itu. Umpamanya kita berpikir, oh ternyata bukan di sana, harusnya sebaliknya. Jadi kita tekan minus saja, jadi dia akan bergeser ke arah sebaliknya, seperti itu. Nah, dia bergeser minus ke arah sumbu Y sepanjang 10 meter. Nah, bagaimana kalau sumbu Z? Nah, kita sama saja ya, kita tekan G, kemudian tekan Z. Nah, Z dia akan naik turun. Nah, kita pindahkan dia 5 meter ke atas 5. Kalau mau berpindah minus, tinggal ke bawah, dia tinggal isi minus saja. Ini sekarang saya pindahkan 5 plus ke atas ya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat lokasinya. Tadi kita sudah memindahkan dia sepanjang 10 ke kanan, kemudian ke arah sumbu X, minus 10 ke arah sumbu Y, dan setnya 5 meter. Nah, di sinilah dia posisinya. Begitu untuk memindahkan objek. Oke. Sekarang kita bagaimana kita mau rotate ya. Kita tambahkan lagi objek, shift A, cube. Nah, kita akan belajar cara memutar objek ini. Teman-teman kalau mau di zoom ya, tinggal tekan titik pada numpad ya, titik ya, numpad titik. Itu namanya objek kita jauh, kita tinggal titik aja, dia akan mendekat. Oke, kita akan belajar cara rotasi ya, rotasi juga bisa lewat sini. Nah, seperti itu, kita bisa putar arah sumbu Z. Berarti dia kita putar, titik putarnya itu pada sumbu Z ini. Saya cancel, escape, Ctrl Z. Kemudian untuk memutar arah sumbu X, kita tekan ini. Nah, itu gampang ya. Nah, itu. Saya Ctrl Z lagi supaya dia kembali. Kemudian juga kalau searah sumbu Y. Nah, sumbu Y, maksud saya sumbu Y yang menjadi porosnya ya. Nah, itu cara memutar. Itu memakai cara manual atau konvensional. Bagaimana cara kita kalau kita kerja cepat? Nah, harus pakai shortcut. Jadi shortcut untuk rotasi itu adalah R. Kita tekan R. Nah, kita tekan R. Nah, ini masih sembarang ya arahnya, tidak sesuai. Sama dengan arah perpindahan tadi, kita pakai X, Y, dan Z. Jadi kalau mau kita putar dengan X yang menjadi porosnya, kita tekan X. Nah, jadi sekarang X yang menjadi porosnya. Seperti itu. Kalau sudah selesai arahnya, tinggal kita klik. Nah, seperti itu. Nah, saya ulang lagi, Ctrl Z. Kemudian kita rotasi arah sumbu Y, sama ya, kita R, kemudian tekan Y. Nah, seperti itu ya, rotasi pada sumbu Y. Bagaimana rotasi sumbu Z? Sama saja, tekan R, kemudian tekan Z. Nah, dia akan berputar. Oke, itu untuk rotasi atau memutar objeknya. Sekarang ada namanya scale, itu untuk membesarkan atau mengecilkan objek. Kita juga bisa lewat sini ya, scale-nya. Kita bisa scale dari sini. Nah, itu X nya kita scale, saya tekan Ctrl Z ya, atau scale Y, saya Ctrl Z lagi, atau scale Z. Nah, itu scale ke arah sumbu masing-masingnya. Kemudian bagaimana dengan shortcut supaya kita bisa bekerja dengan cepat? Untuk scale itu shortcutnya adalah set.
sorry, set bukan set, S maksud saya, S ya, maaf, S, kita tekan S. Nah, kalau skill tanpa kita pastikan dia mau skill ke X atau Y, dia akan skill overall ya, dia akan skill semuanya. Nah, umpamanya kita mau skill spesifik ke arah X, kita tekan X, nah dia akan skillnya ke arah X. Begitu juga kalau ke arah Y, kita langsung tekan Y saja, tekan Y, nah dia skillnya ke arah Y. Atau set kalau kita mau skillnya dia atas bawah ya. Ini saya cuman menggeser-geser mouse-nya, belum ada klik ya. Oke, seperti ini, tinggal klik. Supaya dia presisi, umpamanya dia 2,1 ya, kita tinggal klik aja, tinggal 2. Jadi dia akan skill 2. Seperti itu, dan ukuran dimensinya juga akan berubah ya. Jadi ukuran setnya sekarang tingginya dia ini menjadi 4 meter karena dia di skala 2 kali. Setnya ini kita skala 2 kali, jadi dia tingginya 4. Jadi pokoknya kita balikkan, dia skillnya 1 ya, dia kembali akan menjadi skillnya 2. Pokoknya kita X nya 3, dia akan mengkalikan 3 dari ukuran defaultnya, ukuran aslinya. Oke, itu 3 ya tadi. Kita memindahkan dengan G, kemudian kita rotate dengan R, kemudian kita scale dengan S ya. Itu ada 3 perintah yang bisa kita pelajari pada saat ini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk, suatu waktu objek ini saya akan scale ya, scale, kemudian dia akan pindah, kemudian dia akan rotate. Nah, rotate kemana saja. Nah, kita sudah mempunyai objek yang fix sekali, tapi kita salah menempatkannya ya. Kita salah merotasinya, kita salah memposisikannya. Itu bisa kita reset ya. Ya kalau umpamanya kubus gini ya kita tinggal bikin ulang. Tapi seandainya ini objek yang sudah kita buat beberapa jam, beberapa hari, tapi kita salah menempatkan dia posisinya. Nah, kita bisa clearkan semuanya ini lewat menu di sini ya, objek, kemudian clear. Kita mau clearkan apanya? Kita mau clearkan lokasinya. Oke, kita akan clear. Nah, dia akan pada posisi sebelumnya. Kemudian ada juga kita bisa clearkan dia rotasinya. Dia kembali ke rotasi semula, dan juga kita bisa clearkan skalanya. Di sini kan skalanya 3. Kita bisa clearkan skalanya. Nah, dia akan menjadi objek yang seperti semula. Nah, begitu juga untuk apply. Di sini juga ada apply skala, apply lokasi, rotasi, dan skala. Jadi kita umpamanya kita sudah skill ya objek ini. Skill objek ini ya anggaplah 4 kali ya. Nah, kita ingin objek ini terakhir itu ukurannya sekian, jadi dia tidak akan kembali ke default lagi. Jadi kita harus apply dia. Kalau masih skalanya seperti ini, dalam waktu kita memberi modifier, nanti ini akan kacau. Jadi modifier ini akan bekerja pada saat skillnya ini 1 atau seutuhnya ya 1. Jadi kita harus kita tidak bisa merubah di sini menjadi 1 karena dia akan kembali ke skalanya yang awal. Kita akan apply, kita akan aplikasikan dia di skala yang ini dengan cara objek apply skill. Nah,
objek yang tadi dengan ukuran awal 2 meter 2 meter sekarang berubah menjadi ukurannya 8 meter, dan skalanya juga sudah 1, bukan skala 4 lagi. Itulah yang dimaksud. Jadi kita sudah mempunyai objek baru dengan skala 1 dengan ukuran yang baru 8 meter. Nah, anggaplah tadi ukuran aslinya itu 2 meter 2 meter. Ini objek yang default ya. Nah, sekarang kita skalakan dia. Anggaplah skala 2. Kita mau dia defaultnya 4, tapi harus skalanya 1. Kita tinggal apply skill seperti itu. Begitu juga untuk rotasi ya. Kita rotasi namanya R, tes rotasikan X. Nah, kita mau objek itu rotasi nolnya dia di sini. Sekarang kan dia masih rotasinya umpamanya minus 54 ini ya, minus 54 atau minus 50. Kita mau objek aslinya dia itu sudah begini, bukan dalam bentuk minus 50 lagi, tapi X ini harus 0. Kita harus objek apply rotasinya. Nah, rotasinya akan menjadi 0 seperti itu. Jadi objek itu sekarang sudah bentuknya begini, bukan tegak lurus lagi seperti ini, seperti yang ini. Nah, begitu. Jadi objek ini udah menjadi apa ya, satu objek yang baru. Begitu juga untuk lokasi kita bisa seperti ini. Tapi kalau kita mengapply-kan lokasi, ini sejarang ya kalau kita apply lokasi. Kalau kita apply lokasi, ini objek originnya dia akan pindah. Mari kita coba apply location. Nah, objek originnya akan berada di posisi 3D cursor seperti itu. Dimanapun 3D cursor kita berada, kalau kita apply objek itu lokasinya, maaf, dia objeknya selalu berada, objek originnya akan berada di tengah-tengah ya, tidak mengikuti. Berarti dia tidak mengikuti dari 3D kursornya. Oke, begitu ya. Jadi kalau kita mau kembalikan lagi dia ke situ, tinggal objek originnya kita kembalikan dia origin to geometry. Nah, seperti itu. Nah, itu tentang clear dari lokasi, rotasi dan scale, kemudian apply dari lokasi, rotasi dan scale. Nah, sekarang kita akan belajar menduplikat. Kita akan belajar mengcopy ya, menggandakan dari objek. Kita akan bikin objek baru saja. Kita add object cube. Nah, bagaimana kita menduplikasi atau menggandakan objek cube ini? Dengan shortcut kita bisa pakai Shift D. Nah, enggak kita pindah, tapi jangan diklik dulu. Umpamanya kita pindah searah X ya, kita tinggal kasih X saja, tinggal ketik X. Nah, gitu. Nah, ini juga kita bisa kopikan lagi, kita gandakan Shift D, kemudian arah sumbu hijau ya, sumbu Y. Nah, seperti itu. Kemudian kita duplikat lagi Shift D ke arah sumbu set. Nah, sumbu set ke atas. Nah, seperti itu untuk menduplikasi. Gampang kan? Shortcutnya adalah Shift D. Nah, kemudian ada lagi cara untuk duplikat, yaitu Alt D. Bedanya Alt D ini akan membawa objek data dari objek awalnya. Semisal Alt D, kita Alt D, dia sama duplikasi, kita duplikasikan ke arah X ya, taruh di sini. Nah,
Bedanya dengan Shift D, nah kita klik lagi satu ya, Shift D. Nah ini satunya kita Shift D ya, Shift D, kita bawa ke Y. Nah, ini objek dengan Alt D, ini objek dengan Shift D. Nah, bagaimana jika saya rubah objek ini? Oke, saya masuk ke Edit Mode, kemudian saya pilih ini. Kemudian saya akan geser. Nah, dia akan ikut. Objek tadi akan ikut menyerupai dengan objek awalnya. Itu yang Alt D. Duplikat dengan Alt D instan ya. Kemudian yang Shift D dia tidak akan berpengaruh karena kita duplikatnya dia berbeda dengan membawa objeknya, data objeknya sendiri. Kalau yang ini dia membawa data dari yang awal. Nah, bagaimana kalau kita rubah yang ini? Nah, warna ini kita masuk Edit Mode, kemudian tekan Paste, Select Paste. Nah, masing-masing dia juga akan saling mempengaruhi, baik yang hasil kopiannya, duplikatnya, ataupun objek awalnya. Dia akan saling mempengaruhi. Nah itu ya perbedaan menduplikat dengan Shift D. Nah, kita coba lagi ya, ini kita duplikat dengan Shift D ke arah sumbu X, kita duplikat lagi dengan Alt D arah sumbu Y. Nah, sama, seandainya kita rubah ini, kita tekan Edit Mode, kemudian masuk ke Select Face, coba kita rubah. Nah, yang tadi ini adalah Alt D, kita duplikat dengan instan ya, jadi dia akan membawa data dari objek awalnya. Begitu. Itulah perbedaan dari menduplikat dengan Shift D atau dengan Alt D yang instan. Oke. Nah, itu tadi yang duplikat. Bagaimana kalau kita mengcopy paste objek ini? Copy paste itu perintahnya sama ya, Ctrl C dan Ctrl V itu sama dengan pada software yang lain. Ctrl C, kemudian paste nya Ctrl V. Kita coba Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, dia akan tetap berada di tengah-tengah. Tinggal geser. Ini adalah hasil kopiannya. Kita masih tetap bisa Ctrl V, dia akan mengcopy ya. Nah, apakah kita melakukan copy paste ini dia membawa data sendiri atau membawa data dari objek aslinya? Kita coba ya, kita Edit Mode, kemudian masuk Select Face, kita coba ambil face nya salah satu, pokoknya kita tarik nih ke atas. Nah, ternyata kalau kita copy paste dia tidak akan mempengaruhi objek lainnya. Oke, itu duplikat dan copy paste. Oke, kita delete lagi. Kita akan masuk ke parenting ya, parent. Nah, bagaimana parent itu maksudnya apa? Mari kita tambahkan satu objek. Kita add cube lagi ya, objek cube. Nah, kita tambahkan lagi satu objek, update lah sekali-sekali, dan kemudian kita add lagi oke. Bagaimana cara memparentkan ketiga buah objek ini? Parentkan itu artinya begini, jika kedua objek ini kita parentkan dengan objek cube, maka kemanapun cube ini pergi, yang lainnya akan ikut. Tetapi jika yang lainnya pergi, objeknya lainnya tidak ikut. Itu namanya, ini namanya parent,
kemudian ini child atau anak-anaknya, child. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita select dulu yang mana yang akan menjadi child, yang mana akan menjadi parent. Ini child. Child ini nanti dia akan mengikuti kemanapun si parent ini pergi. Orang tuanya ini akan kemana, si child ini akan ikut. Oke, kita select dulu childnya dengan tekan shift ya untuk multi select. Ini tekan shift. Yang terakhir kita select kubus ini sebagai parentnya. Oke, kita pilih objek, parent, objek, atau control P ya. Control P. Oke, klik. Kita tinggal klik aja. Nah, kita lihat apa perbedaannya, apa akibatnya. Kita select dulu kubusnya. Tidak ada sesuatu yang terhubung kan. Nah, bagaimana kalau kita pindah? Nah, semua objeknya ini akan ikut pindah. Saya select di luar, saya select ulang. Nah, semua ikut pindah. Walaupun saya cuma select parentnya saja, kubusnya ini saja, tapi yang lainnya ikut pindah. Bagaimana kalau saya select spare ini? Nah, saya akan geser. Tidak berubah dia, tapi dia sudah diikat. Nah, ini sudah diikat di rantai di sana sama parentnya ya, sama orang tuanya. Ini juga kita pindahkan sejauh apapun, dimanapun dia berada. Kalau parentnya yang kita pindah, anak-anaknya juga pasti ikut. Nah, seperti itu. Ini berfungsi kalau kita mempunyai objek yang banyak. Semisal kita membuat objek pohon yang ada rantingnya, ada daunnya ya. Kita menganggap pohon itu, batang yang besar itu adalah parentnya. Kemudian ranting-ranting itu adalah spare-nya ini. Kemudian daun-daunnya adalah objek plain ini. Seperti itu. Mereka masih bisa berubah kemana saja, tetapi kalau batang pohonnya kita geser, otomatis ranting dan daunnya juga akan mengikuti dari batang pohon itu. Nah, itulah salah satu contoh penggunaan parent ya. Masih banyak lagi pengaplikasiannya nanti ya, kalau kita sudah masuk dalam objek yang kompleks. Nah, sekarang si plain ini ingin melepaskan diri dari si parent. Gimana caranya? Kita tinggal objek parent, clear parent, objek parent. Tadi kan kita kalau menyatukannya tekan objek. Sekarang kalau untuk clear, kita clear parent atau Alt B. Nah, kita coba lihat, kita geser orang tuanya. Nah, yang plain, si plain ini dia sudah berdiri sendiri ya, dia tidak mengikuti arah atau kemanapun si parentnya. Nah, dia sudah berdiri sendiri. Kita bisa lepaskan ikatannya ini juga dengan cara objek parent, clear parent. Nah, dia sudah berdiri sendiri ya. Nah, semuanya masing-masing dengan datanya masing-masing ya. Jadi mereka itu tidak terikat lagi. Nah, begitulah parent, cara menjadikan dia parent, child, kemudian cara memisahkannya dari parent. Oke, satu lagi sebelum saya mengakhiri sesi tutorial hari ini, saya ingin kita juga tahu bagaimana cara mengorganisir dari objek-objek yang sudah kita punya ini ya. Nah, semisal kita mau menempatkan dia dalam suatu collection atau collection yang berbeda, nanti kita bisa atur di sini. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah bagaimana cara merubah nama dari objek ini. Nah, misal
kita bisa lewat scene collection ini, kita bisa double klik, dia akan berubah nama menjadi, kemudian kita tekan bola seperti itu. Atau jikalau kita terlalu repot mencari apalagi objeknya sudah banyak, kita tinggal select objeknya, kita tekan F2. Nah, kita tinggal ubah namanya bola seperti itu. Sama dengan ini juga, tinggal kita tekan F2 untuk rename ya, kita namakan dia apalah namanya, plane, object plane ya, penamaan saja. Kemudian yang ini kita rename dia menjadi kubus itu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau menempatkan mereka itu dalam folder yang berbeda? Di sini semisal di sini ada lampu, kamera. Nah, kita mau pisahkan penempatannya itu lampu tersendiri, kamera tersendiri, kemudian objek-objek tersendiri. Caranya gampang. Kita bisa lewat sini ya, kita tinggal klik kanan, kita bikin new collection. Kita bisa bikin new. Nah, dia akan ada collection baru. Nah, bagaimana kalau terlalu repot ya kayak kalau bikin di sini? Saya pilih ini, pilih ini, pilih ini. Saya mau semuanya itu langsung ya, dalam satu folder. Kita klik M. Oke, saya ulangi, kita pilih semua, kita klik M, pencet M ya di keyboard kita M. Nah, sekarang kita mau bikin new collection atau memasukkannya ke dalam koleksi yang sudah ada. Umpamanya kita bikin new collection, kita namakan dia objek. Oke. Nah, 2 kali. Nah, dia sudah berada dalam folder baru. Nah, seperti ini. Dia otomatis ketiga-tiganya itu masuk ke dalam folder objek ya. Nah, kemudian kita mau masukkan ya, ini lampu. Kita mau masukkan dia, bikin folder lampu. Kita tekan M, new, lampu. Oke, lagi sekali. Nah, dia sudah masuk ke folder lampu, maka akan otomatis terorganisir ya. Nah, sekarang ini juga sama. Kamera, kita tekan M, kita bikin folder baru, kita taruh kamera. Kan lagi. Oke. Nah, dia sudah masuk ke folder kamera. Nah, sekarang saya umpamanya mau menambahkan beberapa objek lagi. Shift A, saya mau isi silinder, kemudian saya mau isi cone, kemudian saya mau isi apa lagi ya, banyak lagi nih, monkey. Nah, kemudian saya tambahkan lampu juga, like spot. Nah, kita mau tambahkan lagi lampu area ini, kemudian saya tambahkan juga kamera di sini. Nah, pokoknya banyak ya. Sekarang mereka belum terorganisir seperti yang tadi. Nah, ada beberapa objek ini, shift ya, tekan shift. Saya mau masukkan dia ke folder objek, kita langsung bisa drag dia ke sini, ditarik ya ke sini set. Nah, atau sama seperti tadi M, tinggal kita klik folder mana yang akan kita tuju, namanya objek. Dia akan langsung ke objek, semua masuk ke folder objek. Cone ini, kemudian silinder sama susun. Ya, sudah dia masuk ke folder objek. Nah, bagaimana dengan lampu yang saya tambahkan tadi? Ini dua ini sama caranya, tinggal M, tinggal pilih lampu.
Nah, dia akan sudah masuk ke lampu ya. Ini yang baru, kemudian ini yang baru sudah masuk ke lampu. Satu lagi kamera, kita masukkan ke kamera. Jadi di sini sudah ada 2 kamera. Ya, seperti itu cara kita untuk mengorganisasi untuk objek-objek kita ya. Nanti kalau tambah kompleks, tambah banyak lagi. Oke, itu untuk tutorial hari ini, pengenalan objek-objek yang ada di Blender. Tutorial berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara edit dari masing-masing objek ini. Misalnya kita mau edit mode, bagaimana caranya extrude, dan masih banyak lagi bagaimana caranya membevel. Oke, jadi nantikan saja kembali pada tutorial berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.